Dalam hitungan jam, air tiba-tiba naik, bukan karena hujan ekstrem yang turun berhari-hari. Tidak ada peringatan besar sebelumnya, tapi dalam sekejap, rumah-rumah tenggelam, jalanan hilang, dan warga hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Ini bukan sekadar banjir biasa. Banyak warga Aceh yang mengatakan, air datang terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, dan terlalu tinggi. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di balik banjir dahsyat yang melanda Sumatera, khususnya Aceh. Kita akan mengungkap fakta-fakta yang jarang dibahas, dan teori yang membuat banyak orang bertanya, apakah ini murni bencana alam? Atau ada faktor lain yang disembunyikan? Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena tidak semua banjir terjadi karena hujan. Mari kita mulai dengan kronologi banjir terbaru di Aceh. Menurut laporan warga dari berbagai lokasi, polanya serupa. Air mulai naik dengan cepat, bukan dalam hitungan hari, tapi hanya dalam hitungan jam. Di beberapa daerah, genangan air bahkan sampai menutupi atap rumah. Arusnya sangat deras, menyeret apa saja yang dilewatinya. Yang paling menonjol, airnya berwarna keruh, pekat, menandakan ada banyak sekali material lumpur dan sedimen yang terbawa. Anehnya, intensitas hujan tidak selalu ekstrem di semua wilayah yang terdampak. Bahkan, beberapa daerah yang tidak mengalami hujan deras sama sekali tiba-tiba ikut kebanjiran. Bagaimana mungkin air bisa datang begitu cepat dan masif tanpa pemicu hujan yang jelas di lokasi tersebut? Inilah misteri pertama yang akan kita pecahkan. Pola banjir kali ini sangat tidak biasa. Banjir pada umumnya yang kita kenal biasanya datang secara perlahan. Air sungai naik sedikit demi sedikit, memberi waktu bagi warga untuk waspada atau bahkan mengungsi. Alirannya pun mengikuti alur sungai yang sudah ada. Dan yang paling penting, banjir biasanya sangat dipengaruhi oleh curah hujan lokal yang tinggi dan berlangsung lama. Tapi banjir yang terjadi di Aceh kali ini berbeda. Air datang serentak di banyak tempat, dan ketinggiannya naik secara drastis dalam waktu singkat. Beberapa sungai yang berbeda bahkan meluap hampir bersamaan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan ahli dan masyarakat. Apakah telah terjadi perubahan besar pada sistem aliran air di Aceh? Apakah ada sesuatu di hulu yang membuat puluhan sungai melepaskan airnya secara bersamaan, seperti bendungan yang jebol? Ini bukan lagi sekadar luapan sungai biasa. Ini adalah gejala dari sistem hidrologi yang sedang mengalami guncangan hebat. Untuk memahaminya, kita harus melihat lebih jauh ke atas, ke sumber dari semua air ini. Hutan dan pegunungan. Aceh memiliki wilayah hulu yang didominasi oleh pegunungan dan hutan lebat. Secara alami, hutan ini berfungsi seperti spons raksasa. Akar-akar pohon menahan tanah, sementara lapisan humus tebal di lantai hutan mampu menyerap air hujan dalam jumlah besar. Hutan juga berfungsi sebagai penahan aliran, memperlambat laju air yang turun dari lereng gunung. Dan yang terpenting, hutan berperan sebagai pengatur debit sungai, melepaskan air secara perlahan dan stabil, sehingga sungai di hilir tidak kewalahan. Tapi, apa yang terjadi jika spons raksasa ini rusak? Dalam beberapa dekade terakhir, tutupan hutan di Aceh terus berkurang. Lereng-lereng gunung yang tadinya rimbun, kini banyak yang terbuka. Akibatnya, tanah kehilangan daya serapnya. Ketika hujan lebat turun di hulu, air tidak lagi meresap dan tertahan. Sebaliknya, air langsung mengalir deras di permukaan tanah, membawa serta lumpur dan material lainnya. Jutaan liter air ini turun bersamaan dari berbagai penjuru, menuju ke wilayah hilir. Fenomena inilah yang disebut banjir bandang. Air tidak lagi datang perlahan, tapi meluncur turun seperti longsoran air raksasa. Sekarang bayangkan, air dalam volume super besar yang turun dari pegunungan tadi, akhirnya tiba di songai-songai yang ada di dataran rendah. Apa yang terjadi selanjutnya? Masalahnya, banyak sungai di Aceh saat ini dalam kondisi tidak siap. Sungai-sungai tersebut mengalami pendangkalan atau sedimentasi yang parah. Artinya, dasar sungai menjadi lebih dangkal karena tumpukan lumpur
dan pasir. Selain itu, banyak sungai juga mengalami penyempitan akibat pembangunan atau perubahan tata guna lahan di sekitarnya. Alur sungai pun banyak yang berubah. Saat debit air yang luar biasa besar dan cepat datang dari hulu, sungai yang dangkal dan sempit ini tidak mampu menampungnya. Kapasitasnya sudah jauh berkurang. Akibatnya, air pun meluap. Bukan meluap perlahan, tapi seperti dilepaskan sekaligus ke kanan dan ke kiri. Inilah yang membuat warga di pemukiman merasa banjir datang begitu mendadak. Dan tiba-tiba, air seolah tumpah dari sungai, menggenangi daratan dengan kecepatan tinggi. Ini adalah kombinasi maut antara masalah di hulu dan masalah di hilir. Namun, selain kerusakan hutan dan pendangkalan sungai, ada faktor lain yang jarang dibicarakan, tapi perannya sangat krusial. Faktor ini adalah kombinasi dari beberapa elemen yang terjadi secara bersamaan. Pertama, perubahan iklim ekstrem. Pola hujan sekarang tidak lagi normal. Hujan bisa tidak turun berbulan-bulan, lalu tiba-tiba turun dengan intensitas super ekstrem hanya dalam 1 atau 2 hari di wilayah hulu. Kedua, kombinasi antara hujan lebat di hulu dengan pasang air laut di pesisir. Bayangkan, jutaan meter kubik air sedang deras-derasnya turun dari gunung menuju muara. Tapi di saat yang sama, permukaan air laut sedang pasang tinggi. Air dari darat yang seharusnya mengalir bebas ke laut menjadi tertahan. Efeknya seperti menyumbat saluran pembuangan. Air sungai tidak bisa keluar, sehingga berbalik arah dan meluap lebih parah lagi ke daratan dan pemukiman warga. Ketika semua faktor ini terjadi bersamaan, yaitu hutan yang rusak, sungai yang dangkal, hujan ekstrem di hulu, dan pasang air laut, maka terjadilah bencana yang kita saksikan. Banjir ini bukan lagi soal hujan semata, tapi soal kolapsnya sebuah sistem alam yang kompleks. Banjir Aceh bukanlah sekadar angka statistik tentang berapa desa yang terendam atau berapa meter ketinggian air. Ini adalah tentang rumah yang hilang, mata pencaharian yang tenggelam, dan trauma mendalam yang tersisa di benak para penyintas. Alam sebenarnya selalu memberi tanda. Hutan yang gundul adalah tanda. Sungai yang dangkal adalah tanda. Pola cuaca yang aneh adalah tanda. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mendengarkan tanda-tanda itu? Atau kita baru akan sadar setelah semuanya sudah terlambat? Karena bencana seperti ini bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya di Aceh. Kalau kamu peduli dengan isu lingkungan dan ingin memahami lebih dalam fakta di balik bencana, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Karena masih banyak sekali misteri dan fakta tersembunyi di balik peristiwa alam yang jarang dibahas secara mendalam. Sekarang, saya ingin mendengar pendapatmu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, banjir dahsyat di Sumatera ini murni bencana alam, atau ada campur tangan manusia yang membuatnya jadi separah ini? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.